Akuntansi pajak modal. Materi poin pertama yaitu pengukuran modal. Modal merupakan hal yang tidak dapat dihilangkan, bahkan menjadi salah satu bagian yang sangat penting dan utama dalam menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan keuangan. Dalam pengukurannya, kita mengenal akan struktur modal. Struktur modal merupakan imbangan antara modal asing dan utang dengan modal sendiri dalam menjalankan operasi kegiatan usaha. Untuk pengukuran struktur modal terdapat rumus demikian. Struktur modal sama dengan utang jangka panjang dibagi modal sendiri dikali 100%. Selanjutnya, struktur modal juga terdiri dari modal sendiri dan modal asing. Untuk modal sendiri atau sering disebut equity adalah modal yang berasal dari setoran pemilik yang terdiri dari modal saham atau aigo saham dan hasil operasi perusahaan itu sendiri. Untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dengan modal sendiri yang bekerja di dalamnya untuk menghasilkan keuntungan, yaitu dengan menggunakan rumus RMS sama dengan laba usaha dibagi dengan modal sendiri dikali dengan 100%. Sebagai contohnya, PT ASD bekerja dengan jumlah modal sebesar 1 juta rupiah yang terdiri dari utang sebesar 300.000 dengan bunga 10% per tahun dan modal sendiri sebesar 700.000. Perusahaan mendapat keuntungan yang berasal dari kegiatan operasional perusahaan selama 1 tahun sebesar 100.000. Berapa rasio rentabilitas modal sendiri PT ASD? Maka penyelesaiannya dengan menggunakan rumus RMS, yaitu laba usaha dibagi dengan modal sendiri dan dikali dengan 100%, sama dengan 100.000 dibagi dengan 1 juta dikali dengan 100%, dan hasilnya didapat yaitu 10%. Yang kedua, modal asing. Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan. Dan bagi perusahaan yang bersangkutan, modal tersebut merupakan hutang yang harus dibayar kembali pada waktunya. Selanjutnya, dalam mempelajari struktur modal, ada juga yang namanya rentabilitas ekonomi. Rentabilitas ekonomi merupakan perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri dan modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan laba tersebut dan dinyatakan dalam persentase. Untuk pengukurannya dapat dilakukan dengan rumus rentabilitas ekonomi sama dengan laba sebelum bunga dan pajak atau kata lain EBIT dibagi dengan modal sendiri dan dikali dengan 100%. Sebagai contohnya, dalam laporan PT ADES diketahui yang pertama, laba usaha atau EBIT itu pada laporan laba rugi sebesar 4 juta. Yang kedua, total aktiva sebesar 9.500.000. Maka untuk penyelesaiannya dimasukkan rumus rentabilitas sama dengan EBIT dibagi dengan total aktiva dikali 100%, yaitu 4 juta dibagi dengan 9.500.000 dikali dengan 100% dan hasilnya 42%. Poin materi selanjutnya adalah metode pencatatan dan pengakuan modal. Mempelajari tentang modal, modal terbagi menjadi 3 bagian besar. Modal sendiri yang terdiri dari modal saham, modal disetor, dan modal saham treasure. Yang kedua, modal yang berasal dari bentukan atau laba ditahan. Yang ketiga, modal lain-lain atau selisih penilaian kembali harta tetap. Untuk penjelasannya, yang pertama modal saham. Modal saham merupakan modal yang berasal dari penyetoran para pemegang saham. Pencatatan modal saham dapat dilakukan dengan beberapa metode. Salah satu yang umum digunakan adalah metode nilai par. Metode nilai par ini setiap lembar saham yang dikeluarkan oleh perusahaan memiliki nominal. Pembelian atas nominal maka akan diakui sebagai modal disetor. Contohnya, nilai nominal untuk satu lembar saham adalah Rp1.000, kemudian dibeli sebanyak 200.000 lembar saham dengan harga Rp2.000 per lembar. Maka pencatatan modal saham dalam jurnal adalah sebagai berikut. Kas sebesar 400 juta ada pada sisi debit dan akun modal saham sebesar 200 juta berada pada sisi kredit dan tambahan modal disetor sebesar 200 juta berada pada sisi kredit.
Kedua, modal disetor. Modal disetor diakui pada saat penerimaan setoran modal, baik berupa dana kas maupun aset non-kas. Untuk pencatatannya dalam jurnal yaitu yang pertama, pada saat penyetoran modal secara tunai pada nilai nominal, akun kas berada pada sisi debit dan akun modal disetor berada pada sisi kredit. Yang kedua, pada saat penyetoran modal secara tunai di atas nilai nominal, akun kas berada pada sisi debit dan akun modal disetor berada pada sisi kredit dan aigo saham berada pada sisi kredit. Yang ketiga, pada saat penyetoran modal dalam bentuk barang atau aset non-kas, akun aset yang diterima atau nilai wajar berada pada sisi debit dan akun modal disetor berada pada sisi kredit. Yang keempat, pada saat konversi kewajiban utang menjadi modal, akun kas kewajiban atau utang yang terkait berada pada sisi debit dan akun modal disetor berada pada sisi kredit. Saham trisuri atau agio saham. Transaksi atas saham trisuri dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu transaksi atas pembelian saham trisuri dan transaksi penjualan saham trisuri. Dalam hal pembelian, saham trisuri atau saham yang dibeli kembali dicatat sebagai pengurangan modal dan tidak diakui sebagai penambah harta, melainkan diakui sebagai pengurang harta bersih. Saham trisuri dicatat menggunakan metode biaya atau nilai perolehan apabila di kemudian hari saham yang diperoleh tersebut akan dijual kembali kepada publik. Contoh, pada tanggal 2 Juli 2020, PT SKY menarik 60.000 saham dari peredaran dengan harga Rp6.000 per saham. PT SKY merekam debit dan kredit berikut untuk mencerminkan transaksi penarikan saham tersebut dalam posisi keuangannya dengan jurnal. Saham dibeli kembali sebesar Rp360 juta di debit, pada kas sebesar Rp360 juta di kredit. Yang pertama, penjualan kembali saham trisuri. Pada tanggal 1 Januari 2021, PT SKY menjual 10.000 saham yang dibeli sebelumnya dengan harga jual Rp10.000 per saham. PT SKY semula membeli saham-saham itu dengan harga Rp8.000 per saham. Ayat jurnal yang dibuat PT SKY untuk menunjukkan dampak keuangan dari penjualan saham trisuri adalah kas sebesar Rp100 juta di debit, pada saham dibeli kembali sebesar Rp80 juta di kredit, agio saham dibeli kembali sebesar Rp20 juta di kredit. Yang kedua, penjualan kembali saham trisuri di bawah biaya perolehan. Pada tanggal 1 Februari 2021, PT SKY menjual lagi 8.000 saham yang dibeli sebelumnya dengan harga jual Rp6.000 per saham. PT SKY akan mencatat debit dan kreditnya yaitu kas sebesar Rp48 juta di debit, agio saham dibeli kembali sebesar Rp8 juta di debit, pada saham dibeli kembali sebesar Rp56 juta di kredit. Jika saldo kredit akun agio saham trisuri sudah habis, selisih lebih biaya perolehan dari harga jual di debit ke akun laba ditahan. Sebagai contoh, pada tanggal 6 Februari 2019, PT SKY kembali menjual 20.000 saham trisuri dengan harga jual Rp7.000 per saham. PT SKY akan mencatat debit dan kreditnya yaitu kas sebesar Rp140 juta di debit, agio saham dibeli kembali sebesar Rp10 juta di debit, laba ditahan sebesar Rp10 juta di debit, pada saham dibeli kembali sebesar Rp160 juta di kredit. Berikutnya, laba ditahan. Laba ditahan merupakan akumulasi nilai bersih usaha setelah memperhitungkan biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan, penghasilan yang tidak kena pajak, penghasilan dengan tarif pajak tersendiri, dividen dan koreksi rugi laba periode lalu. Contoh, di awal tahun 2020, saldo laba ditahan dari PT Namsamtek adalah Rp4.700. Laba bersih yang berhasil dibukukan selama tahun 2020 adalah Rp5.800. Di akhir periode, perusahaan ini akan membagikan dividen tunai yakni Rp5.300
pada pemegang saham dengan pembagian Rp2.000 kepada saham preferen dan Rp3.300 bagi saham biasa. Laporan laba ditahan per 31 Desember 2020 yaitu saldo laba ditahan pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar Rp4.700 ditambah laba bersih setelah pajak selama 2020 sebesar Rp5.800 dikurangi pembayaran dividen terdiri dari saham preferen sebesar Rp2.000 dan saham biasa sebesar Rp3.300. Total pembayaran dividen sebesar Rp5.300. Laba bersih setelah pajak dikurangi total pembayaran dividen sebesar Rp500. Jadi, laba ditahan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.200. Selanjutnya, selisih penilaian kembali harta tetap. Selisih penilaian kembali harta tetap merupakan selisih antara jumlah penilaian kembali harta tetap di atas nilai sisa buku komersial semula setelah dikurangi dengan PPh. Penyajian akun penilaian kembali harta tetap disajikan dalam kelompok modal. Contoh, PT ADS menerapkan pendekatan revaluasi terhadap aktiva tetap yang memiliki nilai buku sebesar Rp1.500.000, masa manfaat 6 tahun, dan nilai residu 0. Dengan metode penyusutan garis lurus, PT ADS membuat jurnal penyesuaian pada tahun pertama, yaitu beban penyusutan sebesar Rp250.000 di debit pada akumulasi penyusutan sebesar Rp250.000 di kredit. Setelah jurnal penyesuaian di atas dipindah bukukan ke buku besar, nilai buku aktiva tetap PT ADS menjadi Rp1.250.000. Dari Rp1.500.000 dikurangi Rp250.000. Untuk melaporkan aktiva tetap dengan nilai wajar, PT ADS membuat jurnal revaluasi yaitu akumulasi penyusutan sebesar Rp250.000 di debit pada aktiva tetap sebesar Rp100.000 di kredit, surplus relevasi sebesar Rp150.000 di kredit. Dengan adanya jurnal revaluasi, PT ADS melaporkan aktiva tetap dengan nilai wajarnya yang baru, yaitu sebesar Rp1.400.000. Dari Rp1.500.000 dikurangi dengan Rp100.000. Yang berikut, pelaporan modal menurut pajak dan komersial. Yang pertama, penggunaan laporan keuangan. Penggunaan laporan keuangan pada akuntansi komersial atau umum seperti pemegang saham, kreditor, dan sebagainya. Sementara penggunaan laporan keuangan dan akuntansi pajak yaitu fiskus. Yang kedua, pedoman penyusunan dan penyajiannya. Pedoman penyusunan dan penyajian akuntansi umum yaitu PSAK, sedangkan untuk akuntansi pajak adalah Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Yang ketiga, sifat informasi. Informasi pada laporan keuangan umum bersifat umum atau dapat digunakan oleh siapa saja. Sedangkan pada akuntansi pajak, laporannya bersifat rahasia atau hanya diketahui oleh fiskus dan manajemen. Yang keempat, pasar pencatatan. Transaksi akuntansi komersial, pencatatan dan pelaporannya dilakukan dengan mengutamakan substansi ekonomi. Sedangkan transaksi akuntansi pajak, pencatatannya mengutamakan hakikat formal atau hukum daripada substansi ekonominya. Yang kelima, mata uang. Laporan komersial disusun berdasarkan mata uang rupiah, sementara akuntansi pajak wajib menggunakan mata uang rupiah yang diperoleh menggunakan mata uang lain yang diizinkannya. Yang keenam, batas waktu penyampaian. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT, penyampaian laporan keuangan adalah 6 bulan setelah tahun buku berakhir.
Undang-Undang KUP paling lambat 4 bulan dan diperpanjang paling lambat 2 bulan dengan ketentuan tersendiri. Dari akuntansi keuangan, kita dapat memperoleh informasi tentang keadaan suatu ekuitas pada periode tertentu. Informasi keuangan akan dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Akuntansi pajak menyajikan informasi yang berkaitan dengan kepatuhannya terhadap pemerintah. Dalam akuntansi pajak, jika ada suatu ketidaksesuaian antara standar akuntansi yang berlaku umum dengan ketentuan perpajakan, maka perusahaan harus memprioritaskan untuk mematuhi undang-undang perpajakan. Hal ini karena pajak merupakan sebuah kewajiban atau komplement tax. Sama dengan akuntansinya, laporan keuangan yang dihasilkan juga berbeda. Misalnya, sebuah perusahaan melaporkan laba tahun berjalan pada laporan keuangan komersial dan pajaknya berbeda. Laporan keuangan pajak disusun dengan proses rekonsiliasi antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak ini berdasarkan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan 46 atau PSAK 46 sesuai dengan penyusunan laporan keuangan lengkap dengan PSAK 1. Akuntansi pajak dengan akuntansi komersial mempunyai hubungan yang erat. Mereka tidak dapat dipisahkan karena untuk membuat akuntansi pajak atau laporan keuangan perlu akuntansi komersial. Sebuah perusahaan juga pasti berdiri dalam suatu negara. Jadi, laporan keuangan yang dibuat pun tidak hanya berdasarkan SAK saja, tetapi juga memperhatikan ketentuan perpajakan atau akuntansi pajaknya.